Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita malam hari ini. Sebelum kita menyembah Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita akan sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu atas kami semua. Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami semua. Engkau yang akan menolong kami, meskipun malam ini Tuhan kami masih ibadah online. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah Maha hadir, hadir di tempat ini, hadir di mana Bapak Ibu Saudara berada saat ini Tuhan. Malam ini kami akan menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ibadah kami, jadikanlah ibadah kami ini Tuhan menjadi satu persembahan yang terbaik dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan masuk dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan kehidupan kita semua ke dalam tangan Tuhan sebagai persembahan yang terbaik yang kita berikan pada malam hari ini ke hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian kami bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain
penyembahanku takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Inilah penyembahan kami Tuhan, inilah persembahan kehidupan kami, inilah yang persembahan yang kami bawa yang terbaik bagi Engkau. Oh, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, kami sembah Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, kami sembah, kami bawa persembahan kami Tuhan, persembahan hidup yang sejati yang kami bawa bagi Engkau. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Oh, syukur kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Roh kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Jiwa kami merasa tenang karena Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Amin. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu bertahta di dalam kehidupan kami. Biarlah kami semua Tuhan boleh selalu dekat kepada Tuhan. Roh-Mu yang hidup mengalir di dalam setiap kehidupan kami semua. Amin. Haleluya Yesus.
dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembahmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembahmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembahmu. Kami bawa sembah syukur, kami bawa hormat syukur bagi nama-Mu Tuhan, bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan, Engkau
Kami yakin Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami semua yang beribadah pada malam hari ini. Kami sangat yakin Tuhan, kuasa-Mu sudah mengalir, Roh Kudus-Mu sudah mengalir di dalam setiap kehidupan kami semua. Syukur, terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Yes. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amen. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, kami yakin kuasa Tuhan membawa kepada kami semua kesembuhan, membawa kepada kami semua pemulihan, membawa kepada kami semua kelepasan. Karena kami yakin kemenangan sudah menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami. Inilah persembahan yang bisa kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan belajar akan firman-Mu Tuhan. Berikan hikmat bagi kami semua, supaya kami bisa mengerti setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa yang daripada Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh disampaikan hanya karena kekuatan yang daripada Tuhan. Dan hikmat akal budi menyertai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga.
kami menyerahkan ibadah doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Kita belajar lagi dalam kitab Ulangan kita. Sudah seri yang ke-43. Sambil mengingat kitab Ulangan, ya, bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan, itu kitab Kejadian, dan ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap untuk mereka beribadah, dan diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian. Pembahasan kitab Imamat dan kitab Bilangan membahas persiapan. Bangsa ini dipersiapkan untuk memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di gurun. Jadi Musa akan mati sebelum Israel masuk tanah perjanjian pada tahun 1405 sebelum Masehi. Dan kitab Ulangan ini mencatat kata-kata terakhir Musa dalam 4 khotbahnya, dan pendengarnya adalah generasi baru yang sudah siap menyeberang dari Moab ke tanah perjanjian. Dan kata kunci kitab Ulangan adalah renewal, pembaharuan perjanjian Musa yang diberikan 40 tahun yang lalu untuk mereka. Dan ayat kunci kitab Ulangan adalah Ulangan pasal 6 ayat yang 4 dan 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi Ulangan adalah pembaharuan perjanjian Musa. Walk Through the Bible mengatakan ini do it run on me. Hukum yang pertama 40 tahun yang lalu, dan hukum kedua sekarang dalam kitab Ulangan ini. Kita sudah sampai Ulangan pasal yang ke-9. Ya, Ulangan pasal 9 masih tetap bagian dari khotbah Musa yang kedua. Masih tetap di eksposisi 10 titah. Jadi 10 titah sudah kita lewatin. Perintah agung dan peringatan, perintah untuk mengasihi Tuhan, Holy War, perang suci, dan perintah untuk semangat kemerdekaan. Itu minggu lalu ya. Dan minggu ini peringatan terhadap semangat kebenaran diri sendiri. Sekarang seri 43. Ayo kita baca Ulangan pasal 9 ayat yang pertama. 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan mendudukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikannya kepadamu oleh Tuhan. Jadi ini peringatan terhadap semangat kebenaran diri sendiri. Nah, lihat ya, mereka kan masuk tanah Kanaan. Kita tahu ya, Kanaan pasti ditaklukkan karena Tuhan sudah berkata. Tapi Alkitab mengatakan, kitab Ulangan ini mengatakan, Allah berkata kepada Musa, kepada orang Israel lewat Musa, Kanaan itu nanti ditaklukkan itu bukan karena kebenaran diri sendiri orang Israel. Jadi di ayat 1 sampai 3 Musa menyatakan fakta penaklukan Kanaan. Yang pertama, ingat, ada fakta trauma masa lalu. Lihat ya, pikiran mereka, jadi pendengarnya ditarik ke belakang, flashback. Dulu papamu, mamamu, kakekmu itu dengar waktu mereka mau masuk negeri Kanaan, dan mereka mendengar dari laporan asli dari 12 mata-mata tentang ukuran kota Kanaan, kekuatan kota Kanaan, jumlah penduduk Kanaan. Lalu mereka mau melempari Yosua dan Kaleb dengan batu.
karena mereka takut. Nah, ini ada dalam kitab Bilangan pasal 13 ya. Nah, Bilangan pasal 13 ini ceritanya James Bond. James Bond yang ada di dalam kitab Bilangan. Jadi ceritanya 12 suku Israel sudah sampai di gurun Paran, di mana mereka berkemah lama sekali di sana. Ada yang mengatakan ini kemungkinan besar di oasis besar di Kades. Dan di tempat ini Tuhan memerintahkan 12 suku menyediakan satu orang yang menjadi mata-mata untuk menjelajahi tanah Kanaan, karena mereka akan masuk. Dan ini jadi 12 Winanase, 12 James Bond itu ya. Nah, daftar namanya sesuai dengan afiliasi suku-sukunya. Nah, tapi dikatakan di situ, lihat ya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu, berbenteng-benteng, dan sangat besar juga keturunan Enak, keturunan raksasa telah kami lihat. Jadi mereka mengatakan, kami lihat diri kami seperti belalang. Jadi ditinjau dari sudut manusia, Musa membeberkan fakta. Ingat ya, ini 40 tahun kemudian. Musa mengatakan, orang tuamu dulu takut berhadapan dengan musuh yang mustahil mereka bisa menang, raksasa seperti itu. Nah, sekarang 40 tahun kemudian, Musa tidak mau mereka terkejut, tapi juga bukan berani lalu meremehkan. Ini tugas yang ada di depan mereka. Makanya Musa mengatakan, dari sudut pandang militer, kekuatan tentara lewat mereka, nggak bisa. Jumlah manusia kalah. Jadi kalau disebut murni kemenangan mereka oleh sebab tentara kalah, jumlah manusia kalah. Musuh punya kekuatan, punya benteng, kota besar dengan tembok yang tinggi-tinggi, punya pengalaman berperang, superioritasnya besar sekali, nggak bisa. Dan musuh punya reputasi mengerikan. Siapa yang bisa melawan Enak? Kalau dengarnya Enak di Surabaya, di Indonesia dengar Enak itu kan yummy, bukan. Enak itu orang raksasa ya. Nah, meskipun punya musuh punya banyak hal yang menguntungkan. Nah, minggu kemarin seri 42 Musa mengingatkan, ingat ya, ini rangkaian khotbah Musa. Mereka sudah dikutuk. Nah, fakta yang kedua, jangan lupa namanya penyertaan Tuhan. Lihat ya, sama seperti di padang gurun, Tuhan memimpin dengan tiang awan, tiang api. Sekarang Tuhan ada di depan mereka, memimpin tentara Israel seperti api yang melahap dan menghancurkan musuh-musuh mereka. Ingat ya, itu dibahas dalam Amsal pasal 21 ayat yang ke-21. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Nah, tunggu dulu. Kuda pada masa itu adalah perlengkapan perang. Kuda, kereta kuda, orang Israel tidak punya sama sekali. Sama sekali. Jadi perlengkapan senjata kalah total mereka. Tapi Tuhan menyertai. Prinsip yang ketiga, sisi tanggung jawab manusia. Ingat ya, manusia punya tanggung jawab. Tidak bisa pasif, tidak bisa berdiam diri, tidak bisa berpangku tangan. Sama seperti kalau orang Kristen. Kan katanya Tuhan menolong, tapi kita tidak berbuat apa-apa, nggak bisa. Ya, harus bergerak, berjalan, bertindak, melangkah dengan iman, mulai berangkat perang. Dan yang ketiga, dengan berperang memusnahkan musuh mereka, Tuhan kasih kekuatan. Kalah perbandingan, tapi Tuhan ada di depan kita. Selanjutnya yang keempat dan seterusnya. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan mengalau mereka
dari hadapanmu, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Nah, jadi ingat ya, ini sama seperti bagian yang pertama tadi tuh. Kanaan ditaklukkan bukan karena kebenaran dirimu. Ayat 4 sampai 6 ini diingatkan sekali lagi. Nanti kalau kamu sudah sampai di sana, sudah melewati banyak peperangan, nanti kita belajar kitab Yosua ya. Dalam kitab Yosua itu ada banyak puluhan negara ditaklukkan. Puluhan kota ditaklukkan. Walaupun mereka kecil bisa mengalahkan raksasa, kota-kota berbenteng, mudah sekali buat mereka sesudah melewati serangkaian kemenangan itu, lalu mereka jadi apa? Jadi sombong. Sebelum kesombongan itu hadir, firman Tuhan memperingatkan mereka, ingat, ini semua nanti bukan karena kebenaran dirimu sendiri. Ada 3 alasan kenapa mereka menang. Yang pertama, ingat ya, kejahatan 7 bangsa yang kita bahas seri-seri kemarin. Sudah sampai 400 tahun. Dan itu sebabnya Tuhan menuntut penghakiman. Dan Allah itu adalah Tuhan bangsa Israel, tapi Allah itu juga Tuhan segala bangsa. Walaupun bangsa-bangsa tidak mengakui Allah, tapi tetap walaupun diakui atau tidak, percaya atau tidak, Allah tetap Allah. Harus dipahami ya, seperti ini. Nah, ingat, bangsa kafir walaupun mereka nggak percaya, menyangkal, tetap harus bertanggung jawab. Makanya ini peringatan buat kita dan dunia sekarang. Ya, orang percaya, tidak orang tidak percaya Yesus, semua orang akan diadili. Nah, dalam Alkitab ada 5 macam pengadilan yang disebutkan dalam Alkitab. Ada pengadilan bangsa-bangsa, pengadilan Israel, pengadilan malaikat, pengadilan gereja, ya, pengadilan takhta putih besar. Semua akan diadili oleh Tuhan. Nah, makanya yang kedua alasannya, Tuhan akan memberikan kemenangan karena sumpah. Nah, ini seri 41 ya, seri Holy War yang sudah kita belajar itu. Yang ketiga, ingat ya, Tuhan kasih tanah perjanjian bukan karena kebenaran pribadi, tapi murni karena anugerah, kasih karunia-Nya semata. Mereka adalah bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, kaku, tidak responsif. Nah, belakangan, ingat ya, di pasal 9 ayat 13 sampai 14, Musa menunjukkan nanti ya, kita lihat sebetulnya bangsa Israel yang dihancurkan daripada diberkati. Nah, kesimpulannya makanya Israel seharusnya tidak boleh mengembangkan sikap, wow, gara-gara aku. Tidak ada kebenaran dalam diri mereka. Kesimpulannya, kemenangan terjadi yang pertama, musuhnya sudah jahat 400 tahun, layak dihukum. Tuhan bisa berjanji, berulang-ulang, diulangin. Dan ketiga, ini kasih karunia anugerah Tuhan. Dari mana kita tahu mereka tegar tengkuk? Buktinya, ayat yang kita baca tadi itu ya, penyembahan lembu emas. Jadi ketika mereka keluar dari Mesir, sampai singkat cerita sampai di Sinai, Musa naik ke gunung. Musa lama nggak turun, 40 hari 40 malam. Orang Israel gelisah di bawah selama 40 hari 40 malam itu, dan minta kepada Harun, siapa yang memimpin kami? Buatlah Allah. Dan Harun membuat patung lembu emas ini. Nah, bukti sejarah anak lembu emas ini bukti sejarah pemberontakan Israel. Mereka tegar tengkuk sekali. Kenapa? Musa menggunakan kejadian di masa lalu
Apa yang terjadi? Penyembahan anak lembu emas ini menggambarkan bahwa dalam sejarah perjalananmu, engkau selalu memberontak kepada Tuhan. Pernah mikir seperti ini ya? Kita hidup orang percaya itu sama seperti ini loh kadang-kadang. Berapa kali, how many times kita melakukan pemberontakan kepada Tuhan dengan apa yang kita lakukan seperti itu. Jadi peristiwa yang disebutkan dalam Keluaran pasal 32 ini menggambarkan dua hal. Sisi manusia berdosa, memberontak. Sisi Allah berikan anugerah. Dari mana anugerah? Musa berpuasa 40 hari 40 malam ya. Naik. Mau dikasih hukum yang membuat mereka teratur, rapih, tertata semuanya. Tapi sementara menunggu, manusianya memberontak, bahkan berpesta, menyembah lembu emas dan melupakan Tuhan sudah menuntun mereka. Wow. Ayo kita lihat klipnya ya. And they overlaid the image with pure gold. And Aaron fashioned it and smoothed it with the hammer. Nah, dosa pemberontakan umat Israel 40 tahun lalu ini begitu besar. Makanya Allah ingin menghancurkan bangsa Israel dan membangun. Musa, aku membangun hanya dari kamu saja. Ingat ya, ini menolong kita untuk bisa paham. Kasih Allah itu berlimpah, amin. Tapi jangan terus-menerus mencobai Tuhan. Bukti tegar-tengkuk berikutnya ya, apa? Pemberontakan di Tabera. Apa yang terjadi di Tabera? Wow, mereka hobinya ngomel sekali. 3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu mungkin saya pernah berkhotbah ini, kalau saudara masih ingat. Umat Israel mengeluh tentang kesulitan mereka dan Tuhan mendengar keluhan mereka. Itu Bilangan pasal 11 ayat 1a versi mudah dibaca. Apa omelan mereka tidak wajar? Mereka kan mau daging rencananya ya, dikatakan itu. Karena tidak dapat daging, bosan makan mana, ayo kita kembali lagi ke Mesir. Karena apa? Di Mesir itu ada ikan gratis, tinggal ambil di Sungai Nil. Ada sayur di sana, ada prei. Dan sekarang mereka sudah bosan sekali makan mana. Jadi referensi Bilangan pasal 10 itu menolong. Ini masih tahun kedua, bulan kedua. Berarti mereka sudah terbiasa untuk makan mana, seperti makanan pokok. Karena ini makanan mereka sehari-hari selama 40 tahun. Dan ini sudah tahun kedua. Ingat ya, kalau kita ngomel itu mengalihkan dari hal yang terpenting, apa? Bersyukur sama Tuhan. Mereka sudah dipelihara selama 2 tahun, 2 bulan. Apalagi kalau cerita sampai akhir 40 tahun. Jadi ingat ya, ngomelan itu membuat Tuhan marah. Apa? Makanya tempat itu disebut Tabera. Tuhan membiarkan api membakar dalam perkemahan orang Israel. Orang-orang yang ngomel itu. Bukti tegar-tengkuk berikutnya. Oke, apa? Pemberontakan di Masa. 2-3 seri yang lalu sudah dibahas ini ya. Saya keluarkan lagi supaya mengingat kembali ya. Perjalanan di Rafidim waktu itu sedang kering gersang. Nah, ini daerah Rafidim seperti ini, jalanan di sana. Dan dialami dalam perjalanan, dan mereka mencobai Tuhan mau melempari Musa dengan batu, melakukan kekerasan. Musa yang jadi berkat buat mereka, gara-gara haus saja mereka membunuh Musa.
Tapi Tuhan sabar terhadap orang yang ngedumel, ngeroweng, ngomel, gerutu. Dan Tuhan bilang, Musa ambil tongkatmu pukul. Yang pukul sudah pukul sungai Nil itu pakai batu. Ini di Horeb, ini dipukul. Saudara, mukul batu dengan tongkat itu tidak menghasilkan air. Tapi mujizat Tuhan tersedia. Jehovah Jireh. Ya. Tuhan bisa kasih berkat apa saja buat saudara. Di masa-masa sukar seperti ini, jangan ngomel sama Tuhan. Amin. Bersyukur sama Tuhan. Amin. Tuhan pasti kirim berkat. Tuhan pasti cukupkan dan sediakan berkat untuk saudara. Jangan ngajak bertengkar Tuhan. Ya, jangan menguji Tuhan. Ini yang di masa di Meriba. Oke, jangan lakukan seperti ini. Bukti tegar tengkuk berikutnya apa? Pemberontakan di Kibrot Ta'awa. Ini gambarnya serem ya. Ini seperti orang babi yang makan rakus. Memang ceritanya rakus. Bukti tegar tengkuk yang berikutnya. Jadi di Bilangan pasal 11, Tuhan itu murka sama orang Israel karena mereka dikasih Tuhan berkat untuk dinikmati tapi dengan rakus dimakan. Jadi bangsa Israel masih komplain lagi masalah mana, dan Tuhan kirim daging puyuh. Tapi cara makan mereka orang Surah bilang, maaf, gilani. Sementara puyuh masih di tangan, makan dengan darah hidup. Lalu Tuhan pukul mereka. Apa? Bilangan 11 ayat 34. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa. Sebab di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Oke, bukti. Tadi itu sudah lihat lembu emas, pemberontakan apa? Tabera, masa Meriba ya, Kibrot Ta'awa. Sekarang masalah Kades Barnea. Nah, Kades Barnea itu hubungannya dengan 12 pengintai tadi itu ya. Jadi di Kades Barnea, pengintai itu memberikan laporan busuk. Yang 10, yang 2 kan Kaleb dan Yosua. Yang 10 ini katakan, raksasa orang enak. Memang betul, orangnya tinggi-tinggi, kami seperti belalang. Karena pemberontakan ini, saya kasih ilustrasi ini, generasi yang tua, dewasa, dikasih silang, mati, mayatnya berhamparan di padang gurun. Mereka berkata, nanti anak-anak kami akan dibinasakan. Dan Tuhan berkata, enggak, yang kamu takutkan, yang kamu omelkan, mereka menduduki negeri, mereka akan masuk. Dan sekarang kitab Ulangan ini, anak-anak ini sudah dewasa, mau masuk. Makanya kenapa ada kitab Ulangan? Pengulangan. Generasi baru mau masuk negeri Kanaan, tanah perjanjian. Diulangi yang dulu kakek nenek mereka dengar, ayah mereka dengar, yang silang-silang 3 ini mati. Sekarang anaknya harus dengar. Ini perjanjianmu sama Tuhan. Diulangi lagi. Paham? Itu kitab Ulangan ya. Nah, karena terbatas waktu kita. Nah, Ulangan pasal 9 ayat 25 sampai 29. Lalu Musa berdoa memohon kemurahan Tuhan karena pemberontakan dan dosa-dosa ini. Kita tidak punya waktu, terbatas waktu kita ya. Nah, jadi intinya apa doa Musa itu? Nah, kalau orang Israel memberontak dari awal, kenapa Tuhan tidak menyingkirkan mereka? Mereka sudah berkali-kali ya. Tuhan berkata, Tuhan sudah hukum mereka, masih ngomel lagi. Dan Tuhan pernah berkata, Musa akan kubinasakan mereka ini semuanya. Tapi Musa berdoa. Doa Musa itu menjadi perantara. Sedikit penerapan buat kita lah. Kenapa Tuhan Yesus itu menjadi perantara kita dalam kitab Ibrani? Ini menolong kita ya. Kita manusia berdosa,
tidak layak menghampiri Tuhan Allah Bapa di sorga. Itu sebabnya Yesus menjadi perantara antara kita manusia berdosa dengan Bapa di sorga. Nah, pada waktu PL, Musa yang menjadi perantara. Dan ayat 25 sampai 29 yang terbatas waktu kita dan dibaca ini merekam salah satu model doa dalam perjanjian lama. Apa? Musa bersujud 40 hari 40 malam. Mengingatkan ya, ini puasa Musa. Makanya ada pelajaran misalnya tentang puasa. Ada puasa 3 hari 3 malam. Ada puasa pagi tidak sarapan, lalu berpuasa tidak makan tidak minum. Ada yang puasa 40 hari seperti Musa ini ya, macam-macam ya. Yang kedua, kenapa Musa bersujud berdoa? Karena dia tulus hati. Dia paham. Yang ketiga, situasinya gawat. Berkali-kali Tuhan dibuat marah sama orang Israel. Makanya fokus Musa sangat peduli. Tuhan, kemuliaan dan reputasimu di bumi, orang lain lihat. Saya mulai berpikir seperti ini. Ketika saya baca kitab Yosua, saya mikirkan seperti ini. Ketika orang Israel menaklukkan negeri Kanaan, misalnya ketemu sama Rahab, ketemu sama orang Gibeon, mereka mendengar cerita 40 tahun yang lalu Tuhan menghancurkan orang Mesir. Itu kan bicara reputasi, kemuliaan Tuhan. Nah, fokus doa Musa itu sama persis seperti ini. Musa sangat peduli. Yang kedua, Musa tidak memohon untuk Israel supaya dengan dasar kemampuannya, karena dia tahu juga berdosa. Sebaliknya dia mengingatkan Tuhan Allah bahwa Israel itu milik pusaka Tuhan sendiri. Nah, makanya tanah warisan itu di tanah perjanjian nanti di masa depan itu milik pusaka Tuhan, miliknya Tuhan. Fokus doa yang berikutnya, Musa mengingatkan Allah tentang terang janjinya. Janjimu kepada bapa leluhur. Sesi yang kemarin ya. Dan kalau orang Israel dihancurkan sekarang, pasti akan dipandang bangsa kafir. Allah tidak mampu untuk memenuhi janjinya. Dan kita masuk pasal 10 ayat 1 sampai 10. Diringkas lagi ya, terbatas waktu kita tidak sempat baca. Allah lalu menerima doa Musa. Itu poinnya di situ. Jadi akhirnya Musa naik ke gunung lagi. Nah, saudara lihat ya, ini terkenal dengan nama Jebel Musa. Ya, ini terkenal dengan nama Jebel Musa di Gunung Sinai, itu Gunung Horeb. Saudara lihat yang di puncak sini, diyakini Musa sampai di sini. Ya, kalau saudara pergi ke Holy Land ini di Mesir, Musa naik ke gunung ini, ada beberapa jalur ya di sini ya. Ada yang lewat sini ya, macam-macam ya. Untuk apa? Ingat, mengulangi lagi, 2 loh batu itu Musa banting waktu turun dari Gunung Sinai melihat orang Israel menyembah patung lembu emas. Jadi setelah selesai berdoa, Musa naik lagi ke atas dan menerima loh batu. Oke, apa penerapannya untuk kita? Ingat, dalam kamus psikologi, kesombongan itu berarti menghargai diri sendiri secara berlebihan. Atau yang kedua, sikap atau perbuatan yang bukan menghargai diri tapi merendahkan orang lain. Atau terlalu bangga sama diri sendiri, merasa lebih, merasa segala-galanya dibandingkan dengan orang lain. Nah, narsis, minta dipuji, tidak menghargai orang lain, tidak mau dengar orang lain, sering melecehkan orang lain di depan umum dengan kata-kata kotor. Mungkin kita berkata seperti ini, saya nggak sombong kok seperti itu. Tapi kita kadang-kadang sombong rohani. Kita bukan sombong itu ya, lebih banyak sombong rohani. Ketika misalnya, ini contoh ya, waktu dengar ada orang anak Tuhan
mendapat perlakuan curang, ada mendapat musibah karena ada orang berbuat jahat, lalu kita tunjukkan simpati kita tunjukkan rasa kesal kita mencela orang yang buat jahat itu, lalu kita berkata apa? Mungkin berkata dalam hati, mungkin ngomong, untung saya tidak jahat seperti itu, atau untung kita ini orang baik-baik, untung kita orang Kristen, untung kita sudah dibaptis. Tanpa disadari, yang kita lakukan itu adalah kesombongan rohani. Saya lebih baik dari orang lain. C.S. Lewis, profesor di Cambridge University, yang mengarang narasinya, cerita yang difilmkan itu, orang sombong itu membenci kesombongan orang lain. Sombong itu, nah itu kita sombong sekarang. Orang sombong itu tersinggung dengan orang sombong yang lainnya. Sombong itu dosa. Jangan memelihara kesombongan. Kita suka sombong, suka mengulang-ulangi, dan lama-lama kita suka. Dan ingat Alkitab berkata apa? Yakobus 4 ayat yang ke-6, Allah menentang orang-orang congkak dan mengasihi orang yang rendah hati. Minggu ini kita fokus peringatan tentang semangat kebenaran diri sendiri. Mengajar kita tidak sombong, karena kita tahu semuanya dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan-Mu yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau mengajar orang Israel, mereka akan masuk tanah perjanjian bukan karena kebenaran diri sendiri. Dan itu memberikan pelajaran berharga buat kami hari ini, bahwa kadang-kala kami sombong dengan apa yang kami miliki, sombong dengan kondisi kami, bahkan kami sombong dengan rohani kami. Kami merasa bahwa diri kami lebih baik dari orang lain. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Ampuni kami yang sombong. Ampuni kami yang sombong rohani. Dan kiranya berkat-Mu boleh menyertai kami semuanya. Mari kita buka tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan kita Yesus sendiri. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita, dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup saudara dan saya. Diberkatilah hidup kita oleh Tuhan, rumah tangga kita oleh Tuhan, toko, pekerjaan, karir, studi masa depan anak-anak kita, kesehatan kita, dan semuanya berkat rohani jasmani Bapa, Putra, Roh Kudus, berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati kita semuanya. Jangan lupa memberikan persembahan ya.